Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan ilmu nahu dalam kitab Awamil Mandaya pada warna amil yang ke-11 dalam kitab Awamil Mandaya. Baiklah, seperti biasa bagi teman-teman dan pemirsa yang di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang belum subscribe silahkan subscribe, dan bagi yang belum share silahkan share video ini agar video ini lebih bermanfaat bagi orang yang membutuhkan penjelasan dalam video ini. Baiklah teman-teman pemirsa yang di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa sebelum kita membahas tentang amil yang ke-11 dalam kitab Awamil Mandaya, saya akan bacakan terlebih dahulu dengan menggunakan terjemahan bahasa daerah, kemudian saya terjemahkan dengan bahasa Indonesia. Baik, kita mulai saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An-naw'ul hadiya asyara af'alun tusamma af'alal muqarabati tarfa'ul isma wa tansibul khabara. An-naw'ul hadiya asyara utawi warna-warna amil labdi sama ikang kaping 11. Af'alun iku pirang-pirang fiil tusamma kang den arani iya af'al al muqarabati ing pirang-pirang fi'il muqarabah. Tarfa'ul isma kang ropaaken iya af'alul muqarabah al isma ing isime, wa tansibul khabara lan nginasabaken iya af'alul muqarabah al khabara ing khabare. Wahia arba'atu af'alin, wahia lan hiya af'alul muqarrabah arba'atu af'alin iku papat pirang-pirang fi'ile. Asa siji asa, wa kada lan kaping do kada, wa karoba lan kaping telu karoba, wa ausyaka lan kaping papat ausyaka. Baik, kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia. An-na'ul hadiya asyara af'alun tusamma af'alal muqarrabati tarfa'ul ismu wa tansibul khabara. Warna amilab di sama yang ke-11 adalah fiil-fiil yang dinamakan af'alul muqarrabah yang merupakan kepada isim dan menasabkan kepada khobar. Wahia arba'atu af'alin, dan af'alul muqarrabah itu ada 4 fiil. Asa satu asa, wa kada dan kedua kada, wa karoba dan ketiga karoba, wa ausyaka dan keempat ausyaka. Demikianlah isi daripada pembahasan tentang amil yang ke-11 dalam kitab Awamil Mandaya. Baiklah, sebelum kita bahas, saya akan tulis terlebih dahulu pada whiteboard. Baik, kita tulis. Teman-teman pemirsa yang di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah isi daripada amil yang ke-11 dalam kitab Awamil Mandaya, yaitu membahas tentang af'alul muqarrabah. Apa itu af'alul muqarrabah? Af'alul muqarrabah adalah fiil-fiil yang mengandung makna muqarrabah. Muqarrabah itu sendiri adalah berdekatan. Maka fiil-fiil ini atau kata kerja ini tentunya adalah kata kerja yang khusus. Jadi artinya hanya beberapa kata kerja tertentu yang mengandung makna muqarrabah atau mengandung makna berdekatan. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, di sini diterangkan bahwa af'al muqarrabah itu memiliki fungsi. Jadi selain mengandung makna, kemudian dia juga memiliki fungsi sebagaimana sama dengan pembahasan sebelumnya, memiliki makna dan fungsi.
Nah, di sini fungsinya adalah tarfa'ul isma wa tansibul khobaroh, yaitu meropakan kepada isim dan menasabkan kepada khobar. Berarti jika kita pahami pada warna amil yang ke-10 pun demikian, meropakan kepada isim dan menasabkan kepada khobar. Perintahnya sama seperti halnya pada amil yang ke-10. Hanya saja nanti kriterianya yang akan berbeda. Jadi ada perbedaan antara kriteria daripada amil yang ke-11 dan amil yang ke-10. Baik, kita lanjut. Af'alul muqarabah ini di sini ada 4. Ada 4 fi'il. Apa saja fi'ilnya? Pertama adalah asa, kedua kada, ketiga karoba, dan keempat awsyaka. Nah, inilah beberapa fi'il af'alul muqarabah yang disebutkan di dalam kitab Awamil Mandayah. Jika kita temukan pada kitab-kitab ilmu nahwu yang lainnya, tentu mungkin ada lebih banyak lagi daripada yang disebutkan dalam kitab Awamil Mandayah. Untuk lebih mudah kita pahami tentang af'alul muqarabah, mari kita lihat contoh pada kalimat berikut ini. Di sini contoh yang pertama adalah asa. Asa dalam bahasa Indonesia artinya adalah liroja. Liroja di sini artinya adalah berharap. Nah, atau sebuah harapan. Maka bisa kita artikan asa ini, bisa juga kita artikan semoga, atau juga bisa juga kita artikan barangkali, dan sebagainya ya. Jadi bagaimana nanti kita mengartikan kalimat sesuai nanti setelah daripada kata asa. Sebagai contoh di sini adalah asa Zaidun ayyakhruja. Nah, jika kita pahami secara makna, asa di sini bisa kita terjemahkan asa Zaidun ayyakhruja, barangkali Zaid akan keluar. Nah, bisa kita artikan seperti itu. Atau kita juga bisa artikan asa Zaidun ayyakhruja, semoga Zaid akan keluar. Nah, jadi kata semoga ini mengandung arti liroja. Ya, liroja. Baik, kemudian di mana fungsi daripada asa ini tarfaul isma wa tansibul khobaroh? Nah, fungsinya adalah kita perhatikan kalimat Zaidun ayyakhruja. Ya, Zaidun ayyakhruja ini adalah sebuah kalimat yang tersusun daripada mubtada dan khobar. Mana mubtadanya? Mubtadanya adalah kalimat Zaidun. Ya. Kemudian khobarnya adalah ayyakhruja. Nah, jika kita pahami lagi pada video sebelumnya sudah kita membahas tentang mubtada dan khobar. Maka kata Zaidun ayyakhruja di sini adalah terbentuk daripada mubtada dan khobar yang terbuat daripada khobarnya ghairu mufrad. Ya, jika kita pahami lebih jauh lagi, karena kita tidak membahas tentang itu, maka cukup kita pahami di sini bahwa Zaidun ayyakhruja adalah susunan kalimat sebelumnya sebagai mubtada dan khobar. Nah, mubtada dan khobar ini jika kita perhatikan adalah kata Zaid mubtada, kemudian ayyakhruja adalah khobar. Nah, di sini uniknya ya, ini perbedaan antara kalimat af'alul muqarabah dengan kalimat-kalimat yang lain. Nah, di antaranya adalah ada kriteria khusus yang diletakkan pada kalimat asa. Artinya asa ini merupakan isim, tentu yang dirupakan adalah mubtada. Dalam hal ini adalah mubtada. Kita perhatikan di sini asa Zaidun. Nah, kita lihat di sini dun. Huruf dal diharkati dengan harkat domaten. Ini artinya diropahkan. Maka dengan itu tidak ada perubahan. Asa Zaidun. Nah, kemudian watan sibul khobar dan menasabkan kepada khobar. Nah, kemudian kita lihat di sini ayyakhruja sebagai khobar memang sudah dinasabkan. Khobarnya sudah dinasabkan dengan harkat patah karena fi'il mudhari dimasuki oleh an masdariyah. Nah, maka alhasil adalah Zaidun ayyakhruja. Nah, baik, di sini ada kriteria khusus yang ditambahkan pada af'alul muqarabah. Nah, di antaranya adalah untuk asa, di sini ternyata kriteria khobarnya harus terbentuk oleh fi'il mudhari. Jadi tidak boleh dibentuk dengan selain daripada fi'il mudhari.
Nah, ini kriteria khusus yang terletak pada af'alul muqarabah. Sekali lagi saya katakan bahwa ada kriteria khusus yang terdapat pada af'alul muqarabah. Pertama, dia merupakan isim, kemudian menasabkan khobar. Tetapi menasabkan khobar di sini pada af'alul muqarrabah harus terbentuk dari fi'il mudhari. Nah, ini adalah perbedaan daripada kalimat-kalimat yang lainnya. Ya, jadi dia harus khobarnya terbentuk fi'il mudhari. Kemudian yang kedua, fi'il mudhari'nya juga untuk kalimat asa dia harus dibarengi dengan huruf an. Nah, maka saya tulis di sini kriteria khobar dengan an. Ya. Jadi seperti contoh asa Zaidun ayyahruja. Tidak boleh asa Zaidun yahruju, tidak boleh. Tetapi asa Zaidun ayyahruja. Jadi ada huruf an untuk melengkapi khobar asa. Itu satu ya. Nah, kemudian secara arti tadi kita bisa artikan asa Zaidun ayyahruja, semoga Zaid akan keluar, atau barangkali Zaid akan keluar. Nah, terserah yang mana yang pantas untuk menerjemahkan kalimat ini. Baik, kita lihat contoh selanjutnya adalah kada. Kada dalam bahasa Indonesia artinya hampir. Nah, begitu juga dengan karoba. Karoba juga mengandung arti hampir. Kemudian ausaka juga mengandung arti hampir dalam bahasa Indonesia. Berbeda dengan asa. Kalau asa dia mengandung arti liroja. Nah, jadi kaitannya liroja itu bisa diterjemahkan dengan semoga, bisa kita artikan dengan barangkali, dan lain sebagainya. Tergantung kalimat yang sesuai dengan kalimat setelah daripada asa. Nah, baik, kita lanjutkan. Contoh daripada kada adalah kada Zaidun yaji'u. Kada Zaidun yaji'u. Asal katanya adalah sebelumnya mubtada khobar terbentuk dari Zaidun yaji'u. Zaid sedang datang, Zaidun yaji'u. Nah, ini adalah kalimat mubtadanya adalah Zaidun, kemudian yaji'u adalah khobar daripada Zaidun. Kemudian kita masukkan kata kada, maka yang tadinya Zaidun yaji'u, kita lihat di sini tarfa'ul isma, merupakan isim. Kada Zaidun, maka kata Zaidun tetap tidak berubah seperti biasa karena dia sudah rofa. Kemudian yaji'u menasabkan watan sibul khobar, menasabkan kepada khobar. Nah, di sini untuk kalimat fi'il mudhari pada kenyataannya sebenarnya jika dia harus dinasabkan maka menggunakan an. Hanya saja untuk kriteria kada, nah ini di sini saya tuliskan kriteria khobarnya boleh dan tidak dengan an. Maksudnya adalah boleh kita menggunakan an pada fi'il mudhari yang menjadi khobarnya, boleh juga tidak. Nah, ini ketentuan berikutnya yang berbeda dengan asa. Kalau asa dia fi'il mudhari'nya harus dibarengi dengan huruf an. Sedangkan kada itu fi'il mudhari'nya boleh menggunakan an dan boleh juga tidak menggunakan. Nah, jadi maka jadinya adalah kada Zaidun yaji'u. Nah, tetapi yang lebih banyak adalah tidak menggunakan huruf an. Tetapi sekalipun yaji'u di sini bentuknya rafah, ya. Nah, bagaimana dengan di sini maksudnya menasabkan kepada khobar? Nah, maka sekalipun ini bentuknya rafah dengan domah, ya, fi'il mudhari'nya raf'a dengan domah, tetapi mahalnya kondisi yang sesungguhnya adalah dia nasab. Jadi hanya terlihat di mata saja dia raf'a, tapi sebenarnya jika kita i'rabkan maka yaji'u ini adalah mahalnya mahal nasab sesuai dengan kriteria ataupun instruksi daripada tarfaul ismu wa tansibul khobar. Nah, itu perbedaan antara asa dengan kada. Nah, jika asa khobarnya harus menggunakan an, sedangkan kada khobarnya boleh menggunakan an, boleh juga tidak. Jadi kita bisa katakan kada Zaidun ayyaji'a,
boleh juga kita katakan kada Zaidun yaji'u. Ya, seperti itu ya. Maka bisa kita artikan kada Zaidun yaji'u, hampir saja Zaid datang. Seperti itu. Baik, kemudian contoh berikutnya adalah karoba. Karoba dalam bahasa Indonesia sama dengan kada, yaitu hampir. Nah, kita contoh di sini, kita berikan contoh di sini. Karoba Zaidun yaji'u. Karoba Zaidun yaji'u. Asal katanya adalah sama seperti di atas. Zaidun yaji'u. Zaid akan datang. Nah, yaji'u menjadi khobar daripada Zaid. Nah, kemudian dimasuki karoba, maka yang tadinya Zaidun ini mubtada, maka menjadi isim karoba, diropakan. Wa tarfaul isma, ini dalam kondisi ropa tidak berubah. Karoba Zaidun, menurut yaji'u tansibul khobaro, dan menasabkan kepada khobar. Nah, ini sekalipun ropa, dengan doma, dia mahalnya mahal nasab. Jadi sama dengan contoh di atas. Hanya saja di sini ada perbedaan kriteria juga. Kriterianya adalah kriteria tanpa an. Artinya untuk kata karoba ini khobarnya tidak boleh menggunakan huruf an pada fi'il mudhari. Nah, ini kebalikan daripada asa. Kalau asa fi'il mudhari'nya harus menggunakan an. Sedangkan karoba ini tidak boleh menggunakan an. Nah, untuk artinya karoba Zaidun yaji'u, hampir saja Zaid datang. Jadi inilah nanti yang akan membedakan antara satu kalimat dengan kalimat yang lain. Sekalipun kada karoba ini mengandung arti yang sama, tetapi nanti kriterianya yang berbeda. Ya, kalau kada boleh khobarnya menggunakan an, boleh juga tidak. Tapi kalau karoba dia tidak boleh menggunakan an. Dia cukup khobarnya dengan fi'il mudhari. Ya, itu ya. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah ausyaka. Ausyaka diartikan dalam bahasa Indonesia hampir saja. Nah, ini kita bisa lihat contoh di bawah ini. Ausyaka Zaidun ya. Ausyaka Zaidun ayyakhruja. Asal katanya adalah Zaidun ayyakhruja. Zaidun adalah mubtada, kemudian ayyakhruja adalah khobar. Maka jika kita artikan Zaidun ayyakhruja, Zaid akan keluar. Nah, kemudian masuklah ausyaka. Maka yang tadinya Zaidun ini sebagai mubtada menjadi isim ausyaka. Seperti instruksinya adalah merupakan isim, maka tidak ada perubahan. Ausyaka Zaidun. Nah, hampir saja Zaid keluar. Ayyakhruja. Nah, lagi-lagi di sini yang membedakan adalah kriteria dari 4 contoh di sini adalah kriteria untuk ausyaka boleh dan tidak dengan an. Maka jika saya analisa, ausyaka ini kriterianya sama dengan kada. Kada khobarnya boleh menggunakan an, boleh juga tidak. Nah, maka yang saya berikan contoh di sini menggunakan an. Jadi boleh saja ausyaka Zaidun yakhruju. Boleh juga ausyaka Zaidun ayyakhruja. Ya. Kalau untuk arti masih sama, hampir saja Zaid keluar. Nah, maka kita bisa simpulkan bahwa makna asa dalam bahasa Indonesia lirroja, kemudian kada, karoba, ausyaka dalam bahasa Indonesia bisa kita artikan hampir saja. Artinya lil muqarabah, ya. Nah, kemudian untuk kriterianya untuk asa, kada, karoba dan ausyaka itu harus khobarnya terbentuk dengan fi'il mudhari. Dan itu pun fi'il mudhari juga harus ada kriteria berikutnya, yaitu bagi asa fi'il mudhari'nya harus dengan an. Kemudian kada fi'il mudhari'nya boleh dengan an, boleh tidak dengan an.
Kemudian untuk karoba fi'il mudhari'nya tanpa an. Kemudian untuk ausyaka fi'il mudhari'nya boleh menggunakan an, boleh juga tidak menggunakan an. Demikianlah pembahasan tentang af'alul muqarabah yang terdapat dalam kitab Awamil Mandayah. Baiklah teman-teman pemirsa yang di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika dalam pembahasan saya ada kalimat ataupun pembahasan yang belum jelas, silahkan tanyakan melalui komentar di bawah video ini. Akhirnya saya ucapkan aqulu qauli hada wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.